Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian pagi yang saya hormati, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya lihat jamaah ibu-ibu perempuan lebih banyak dari laki-laki, atau yang laki-laki banyaknya di atas ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan fatwa-fatwa tentang kurban. Berbicara tentang fatwa, artinya apa yang telah dirumuskan oleh Muhammadiyah, sekaligus mungkin putusan yang telah dibahas oleh Muhammadiyah baik di dalam muktamar atau munas tarjih. Jadi di Muhammadiyah ada 3 produk. Pertama, putusan, yaitu apa yang telah dibicarakan dalam forum muktamar munas tarjih yang sifatnya nasional. Yang kedua adalah fatwa, yaitu jawaban rumusan yang telah disiapkan oleh bagian fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya sejak tahun 2000 ada di divisi fatwa. Pekerjaan fatwa itu setelah sholat Jumat sampai jam 5 membahas pertanyaan-pertanyaan yang nanti dimuat di dalam Suara Muhammadiyah. Kalau Bapak Ibu membeli bukunya, ada buku Tanya Jawab Agama jilid 1 sampai 8. Itulah fatwa. Itu setiap hari Jumat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan baik putusan maupun fatwa. Berbicara tentang kurban, Muhammadiyah ketika mensikapi menjawab persoalan yang menjadi rujukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Berkaitan dengan kurban, ada beberapa dalil. Pertama, Bapak Ibu bisa lihat surat Al-Kautsar. Itu sebagai dalil tentang kurban. Yang kedua nanti surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-36. Nanti ditambah dengan hadis-hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan lain sebagainya. Tapi saya jelaskan secara mungkin garis besar. Pertama tentang kurban.
Kenapa kita didorong supaya selalu melakukan ibadah kurban pada bulan Dzulhijjah? Berangkat dari surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar, kenikmatan yang berlimpah. Di dalam bahasa Arab ada kata kasirun, banyak. Kasir, banyak, dalam artian jumlahnya banyak dari satu jenis. Misal, saya memiliki buku banyak, bukunya berbilang lebih dari 50 buku. Itu disebut dengan li kutubun katsira. Saya punya buku yang banyak, satu jenis. Sedangkan Al-Kautsar banyak, tidak hanya satu jenis tapi berjenis-jenis. Satu jenis jumlahnya banyak, macam-macamnya banyak. Itu yang disebut dengan Al-Kautsar. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, Allah telah memberikan kenikmatan yang berlimpah ruah. Ada kenikmatan beragama, kenikmatan yang diberikan oleh Allah, semua yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Kenikmatan yang berupa penciptaan manusia sebagai makhluk yang terlengkap. Itu yang disebut dengan Al-Kautsar. Ketika Allah memberikan kenikmatan yang berlimpah, maka arahan Allah dua. Pertama, fasholli, sholatlah kalian. Kita melakukan sholat, tadi pagi melakukan sholat subuh, nanti siang sholat zuhur, sampai malam sholat isya, dan sholat-sholat sunat lainnya kita lakukan itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Di samping sebagai kewajiban, tapi sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, kita perbanyak sholat. Seperti Bapak Ibu masih ingat cerita istri Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW melakukan sholat malam. Istri Nabi bertanya, kenapa Rasulullah masih melakukan sholat? Bukankah Rasulullah sudah dijamin akan masuk surga? Rasulullah menjawabnya, bukankah aku patut bersyukur kepada Allah? Dengan sholat ini mewujudkan tanda syukur kepada Allah. Yang pertama, arahan Allah ketika diberi kenikmatan adalah perbanyaklah ibadah. Yang kedua, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Jadi Bapak Ibu berkurban itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Banyak kenikmatan. Kalau saya hitung Bapak Ibu sekalian, sekarang setiap yang kurban diminta untuk menyediakan uang kambing 3 juta, sapi 3,5 juta. 3 juta, 3,5 juta. Kalau kita hitung dari kenikmatan 1 tahun itu kecil sekali. Bukan masalah besar kecilnya. Kita hampirkan, kita persembahkan kurban itu dalam rangka syukur kepada Allah, di samping melakukan ibadah sholat juga berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, yaitu yang berupa dengan ibadah kurban. Itu dasar pertama. Yang kedua, Bapak sekalian,
biar nanti mungkin banyak pertanyaan. Di dalam surat Al-Hajj ayat 28, Bapak Ibu sambil membaca, saya gantikan dengan ayat ke-36. Di dalam ayat yang ke-28 surat Al-Hajj, surat yang ke-22, saya ambil potongan ayat. Di dalam ayat itu disebutkan apabila hewan kurban sudah disembelih dan mati karena disembelih menurut syariat Islam ketika ibadah kurban, fakulu minha, maka makanlah oleh kalian shahibul kurban bagian dari hewan kurban. Pertama, Bapak Ibu sekalian, saya petakan apa yang boleh dilakukan oleh shahibul kurban. Menurut ayat ini, yang boleh dilakukan oleh shahibul kurban, pertama, kulu minha, shahibul kurban boleh memakan daging hewan kurbannya. Walaupun di dalam kalimat itu menggunakan kata kerja perintah, tapi tidak dimaknai perintah itu adalah sebagai suatu kewajiban. Kenapa? Nah, disinilah pentingnya. Tidak semua kata kerja perintah menunjukkan kewajiban. Apabila ada dalil lain yang menunjukkan tidak wajib tetapi bergeser kepada mubah, sunnah. Biasanya dari wajib, sunnah atau mubah. Kalau perintah memakan daging hewan kurban itu diartikan dengan wajib, itu jadi masalah. Bapak Ibu kurban sapi, sementara Bapak Ibu tidak boleh makan daging sapi. Apakah tetap harus makan daging sapinya? Boleh tidak makan. Bapak Ibu kurban kambing, kalau diartikan itu makan wajib, maka harus memakan daging kurbannya kambing itu. Itu problem. Bagaimana cara berpikir dari wajib menjadi mubah? Kita tarik kepada hadis Rasulullah yang cukup panjang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, Rasulullah SAW pernah melarang kepada kita semua untuk memakan daging hewan kurban, menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Dulu pernah ada begitu Pak ya? Ada larangan. Tidak boleh menyimpan makan daging kurban lebih dari 3 hari. Wa inni ukiruhu, dan sekarang saya halalkan. Fakulu masyi'tum. Sekarang kalian makan setindak kalian. Ada kalimat makanlah. Makanlah setelah adanya larangan. Perintah makan setelah adanya larangan tidak boleh makan, ini menunjukkan kebolehan. Maka di dalam kaidah disebutkan al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah di dalam ayat Al-Quran, hadis Nabi, apabila terletak setelah adanya larangan, itu menunjukkan kepada mubah, bukan wajib. Maka Bapak Ibu sebagai shahibul kurban boleh memakan daging hewan kurbannya. Kalau tidak makan boleh? Boleh. Karena mubah itu pilihan. Boleh melakukan, boleh tidak. Beda dengan wajib. Wajib itu harus dilakukan. Oke, pertama, shahibul kurban boleh memakan daging hewan
Yang kedua, wa'atimul ba'is al-faqir di dalam ayat yang ke-28. Di samping sahibul kurban boleh memakan daging hewan kurbannya, memberikan bagian dari hewan kurban kepada orang fakir lagi sengsara. Yang kedua, bagikan daging hewan kurban itu pertama kepada orang fakir. Ayat yang ke-36, fakulu minha wa atimul qani wal muhtar. Makanlah sahibul kurban dari daging hewan kurban itu dan berikan bagian dari hewan kurban kepada qani dan muhtar. Kalau di ayat 28 al-fakir jelas kriterianya. Dalam hadis ada al-miskin jelas. Ayat ke-36 al-qani, berikan bagian dari hewan kurban itu kepada orang yang tidak minta-minta. Qanaah, menjaga diri. Kalaupun diberi, nerima. Itu namanya infak. Ada orang yang suka menjaga diri, tapi kalau diberi tidak menolak. Itu namanya qani. Al-muhtar di dalam ayat yang ke-36 disebut dengan orang yang minta-minta. Orang yang minta. Dari dua ayat ini Bapak Ibu sekalian, sahibul kurban boleh memakan daging hewan kurbannya. Yang kedua, memberikan bagian dari hewan kurban. Siapa yang diberi? Al-miskin, al-fakir. Dua. Yang ketiga, al-qani, orang yang tidak minta. Al-muhtar, orang yang minta. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah orang fakir miskin itu pasti minta atau tidak minta? Bapak Ibu, maaf, orang fakir miskin pasti dia minta atau tidak minta? Bisa minta, bisa tidak. Orang fakir tidak minta itu namanya jaga diri. Orang yang punya tidak minta juga jaga diri. Oke, fakir miskin bisa minta, bisa tidak. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang minta-minta itu pasti fakir miskin? Belum tentu. Apakah orang yang tidak minta pasti fakir miskin? Belum tentu. Ini indahnya bahasa Al-Quran ketika kurban, bagian dari hewan kurban di samping boleh dimakan oleh sahibul kurban, diberikan kepada 4 orang. Klasifikasi pertama, kelompok fakir. Yang kedua, miskin. Ketiga, qani. Keempat, muhtar. Qani tidak minta-minta, muhtar minta-minta. Pertanyaannya, apakah fakir miskin itu pasti orang Islam? Tidak. Apa yang minta dan tidak minta pasti orang Islam? Tidak juga. Maka kurban itu sifatnya sosial. Daging hewan kurban yang Bapak Ibu sembelih boleh diberikan kepada orang miskin, fakir, minta tidak minta. Boleh diberikan kepada orang Islam dan bukan orang Islam. Orang yang punya tetangga kita kasih daging kurban dari kita, boleh tidak? Boleh. Itu sebagai hadiah. Hadiah. Kalau kepada fakir miskin sebagai sedekah. Di dalam hadis lain, di samping makan dan membagikan, ada kalimat wa tasaddaqu, bersedekahlah dari hewan kurban. Wastamta'u bi juludiha, manfaatkanlah kulit hewan kurban. Wadakhiru, dan simpanlah daging kurban. Jadi kalau saya baca Bapak Ibu dalil-dalil Al-Quran hadis, saya runtut
Yang boleh dilakukan oleh sahibul kurban itu ada 5. Pertama, memakan daging hewan kurban, mensedekahkan daging hewan kurban, menghadiahkan daging hewan kurban. Yang ketiga, yang keempat, yaitu memanfaatkan kulit hewan kurban. Dan yang kelima, boleh menyimpan daging hewan kurban. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang telaten, masih ada di freezernya daging kurban tahun kemarin? Tolong dicek. Kalau masih ada, dikeluarkan. Nanti akan diganti dengan yang baru. Menyimpan daging hewan kurban diperbolehkan, maka di Muhammadiyah ada konsep fermentisasi kurban. Hewan kurban yang sudah disembelih diawetkan, dikalengkan, kemudian dibagi untuk 1 tahun ke depan boleh. Bapak Ibu dulu tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Sekarang boleh. Itu boleh semua. Boleh makan, boleh tidak. Oke, 5 yang boleh dilakukan oleh sahibul kurban. Yang kedua, yang tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Imam Muslim ada 2. Pertama, ini diambil dari cerita Ali radhiyallahu anhu ketika diminta oleh Rasulullah untuk membantu pelaksanaan kurban Rasulullah. Apa yang diminta oleh Rasulullah kepada Ali? Rasulullah meminta kepada Ali pertama, ayyaksima budnahu kullaha. Ali diminta untuk membagikan semua bagian dari hewan kurban. Bapak Ibu, ketika kurban itu semuanya dibagikan. Selama ini yang dibagikan daging. Di dalam hadis semua dibagikan. Luhum dagingnya dibagikan, julud kulitnya dibagikan, sampai kepada aksesoris jilat pakaian yang melekat pada hewan kurban dibagikan semua. Dengan membagikan semua, termasuk kepala, kaki, bagikan semua. Kalau jeruan apanya tidak ya? Biasanya jadi bukan rebutan, yang diminta daging, kulit, kepala, kaki, semua dibagikan. Dengan membagikan semua bagian dari hewan kurban, maka tidak mungkin ada yang dilarang di dalam kurban, yang disebut dengan menjual bagian dari hewan kurban. Ali dilarang oleh Rasulullah untuk menjual bagian dari hewan kurban. Yang pertama. Yang kedua, Ali diminta oleh Rasulullah tidak boleh memberikan sedikit pun dari bagian hewan kurban sebagai upah si jagal. Tidak boleh dijadikan daging kurban diberikan kepada jagal sebagai upah. Daging kurban, kepala hewan kurban, kaki hewan kurban diberikan kepada si jagal sebagai bagian biasa. Apakah sebagai hadiah, sebagai sedekah, atau si jagal itu minta atau tidak minta, itu bagiannya, bukan sebagai upah. Upah diambil dari biaya tersendiri. Jadi yang tidak boleh dilakukan 2, menjual bagian dari hewan kurban, baik daging, kulit, kepala, kaki. Yang kedua, tidak boleh menjadikan sebagai upah. Ini secara runtut dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi. 5 yang boleh dilakukan oleh sahibul kurban: memberikan, memakan, mensedekahkan, menyimpan, dan memanfaatkan. 2 yang tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban: menjual dan menjadikan sebagai upah. Kalau Pak Cecep, saya kasih bagian daging kurban, beliau menjualnya boleh tidak? Saya kasih, boleh, itu haknya. Maka sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian,
Di dalam Al-Quran ada al-mu'tar, orang yang suka keliling, minta bawa kendaraan datang ke masjid Suja, nanti datang ke masjid sekitar sini, kendaraannya penuh daging. Setelah dapat bagi banyak, datang ke pasar jual, boleh tidak? Boleh dia, itu usahanya sendiri. Yang tidak boleh itu sahibul kurban. Orang yang mendapatkan bagian kurban boleh dijual. Maka tidak heran ada fenomena orang mencari bagian di mana-mana, setelah terkumpul dijual ke pasar. Itu memang ada. Ada orang yang suka keliling, di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Maka kita siapkan untuk diberikan kepada al-mu'tar. Ini bagian yang kedua, Bapak sekalian. Tadi tentang dalil kenapa kita harus berkurban, surat Al-Kautsar. Yang kedua, surat Al-Hajj ayat 28 dan Al-Hajj ayat 36 dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Bapak sekalian, sebelum pertanyaan, bolehkah kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Bolehkah kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ada ayat yang sering dijadikan dasar, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa pahala seseorang tidak akan berdampak kepada orang lain. Artinya, kalau orang itu sudah meninggal dunia, terputus semua. Kurban tidak boleh atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Maka mohon Bapak Ibu, ketika kurban jangan digilir. Banyak satu keluarga, ini ambil contoh. Kalau namanya sama, mohon maaf. Keluarga ini namanya, suaminya namanya Ahmad, punya istri, punya anak. Setiap kurban menggilir anak, itu nggak perlu. Kemarin suaminya, sekarang istrinya, besok anak itu tidak perlu. Cukup siapa dari keluarga itu yang ada, kalau masih ada suami, suaminya. Kalau suaminya sudah tidak ada, istrinya. Tidak boleh atas nama orang yang sudah meninggal. Ada yang membolehkan, termasuk Muhammadiyah. Pada prinsipnya tidak boleh, tapi boleh melakukan kurban bagi orang yang sudah meninggal dengan dua catatan. Pertama, apabila orang yang meninggal semasa hidupnya pernah berwasiat. Yang kedua, bernadar mau berkurban. Nadar, wasiat adalah utang. Utang manusia kepada Allah yang disebut dengan nadar atau wasiat. Maka utang ini harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan. Maka kurban untuk orang yang sudah meninggal prakteknya diambil dari harta orang yang telah meninggal sebelum pembagian waris. Bukan selesai pembagian waris baru muncul. Sepertinya orang tua saya ini dulu mau nadar. Nadar itu bukan terakhir. Nadar itu diucapkan ketika masih hidup. Wasiat disampaikan bukan ahli waris yang membuat wasiat, apalagi mengkira-kirakan, membuat-buat. Wasiat biasanya diberikan, disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Maka sebelum pembagian waris dicari, dilacak ada wasiat atau tidak. Kalau ada wasiat, tunaikan dulu wasiatnya. Kalau ada nadar, apa bentuknya segera tunaikan. Apabila seseorang bernadar mau kurban
Sebelum dilaksanakan sudah meninggal, berarti nadanya harus dibagi. Apabila orang meninggal dunia sebelumnya berwasiat, maka ahli waris harus memberikan wasiat. Maka kurban karena ada wasiat dan nadar itu diperbolehkan. Kalau di luar itu tidak diperbolehkan. Yang terakhir, yang ketiga, ini sangat penting. Saya ambil ringkasnya dari dalil Al-Quran dan hadis Nabi, terutama hadis-hadis Nabi tentang hewan kurban dan jumlah shahidul kurban. Hewan kurban ada berapa jenis Bapak Ibu? 1, kambing. Yang kedua, sapi. Ketiga, kambing dan jenisnya. Kambing, domba, gede. Di Jogja ini jarang, kalau di Jakarta gede. Domba Garut tempat saya. Sapi dan jenisnya kerbau. Saya yakin Bapak Ibu jarang makan daging kerbau. Mungkin tahun depan Pak ya. Apalagi yang ketiga, unta. Pernah Bapak Ibu mendengar di Yogyakarta ada yang kurban unta? Belum. Tahun depan diprogramkan. Kalau tidak tahun depan, 2 tahun akan datang. Dicari harganya berapa untuk 1 unta, 7 orang atau 10. Disiapkan. Tidak hanya menjadi tontonan. Sekali-kali kita kurban unta 1, cara menyembelihnya berbeda. Caranya berdiri, bukan dipegang. Unta itu dengan berdiri. Yang kedua, kita belum pernah menikmati daging unta. Yang baru hanya dengan cerita unta, melihat unta. Ya mungkin 2-3 tahun lah kurban dengan unta. Oke. Dari 3 jenis hewan kurban ini, kambing mencukupi kurban untuk 1 orang dan keluarganya. Jadi kambing itu tidak ada kelompok. Maka di masjid-masjid Bapak Ibu sekalian, daftar saya berkurban, sapi 1, 2, 3, 7. Kambing sendiri-sendiri. Kambing 1 orang shahidul kurban. Sapi menurut hadis Jabir bin Abdullah pernah kurban dengan Rasulullah, pastarokna bil ba'ir ansab atin wal baqarah ansab atin. Kami pernah berkurban bersama Rasulullah, kurban sapi 7 orang. Ini satu hadis. Unta 7 orang. Unta boleh 7, sapi pun 7. Di dalam hadis lain, Ibnu Abbas menceritakan, kami bersama dengan Rasulullah berkurban anil ba'ir an asratin wal baqar an sab'atin. Unta 10 orang, sapi 7 orang. Kita simpulkan Bapak sekalian. Apabila Bapak Ibu mau kurban dengan domba, kambing, cukup saya berkurbannya 1. Kalau kurbannya sapi, kerbau, saya berkurbannya 7. Kalau kurban unta, boleh 7, boleh 10. Itu rumus. Pertanyaannya Bapak Ibu, 7 orang shahidul kurban, 10 orang itu jumlah maksimal atau minimal? Maksimal. Berarti boleh sapi shahidul kurbannya kurang dari 7. 3 orang mau kurban seekor sapi, boleh tidak? Boleh. 1 orang boleh. Ini rumus. Unta boleh 7, boleh 10. Ada 5 orang mau beli unta untuk kurban, boleh? Boleh. Jadi Bapak Ibu
mau kurban 1 kambing. Jumlahnya berapa? 30 orang ibu-ibu. Itu bukan kurban, tapi latihan kurban. Kurban itu kalau sapi 7 maksimal. Unta boleh 7, boleh 10. Kalau kambing 1 orang. Maka penyelesaiannya kalau nanti sampai hari H, daftar kurban sapi yang terakhir baru 4, 5. Sampai hari H tidak ada nambah, tinggal ditanya apakah yang 5 orang itu sanggup bisa membeli seekor sapi atau tidak. Kalau sanggup silahkan, kalau tidak beralih kepada kurban kambing. Selesai masalahnya. Jangan dipaksa. Yang sering jadi masalah itu sudah 7 orang, harganya tidak cukup. Boleh bilang tidak. Maka saya sampaikan, sapi 7 orang maksimal, unta maksimal 7 atau 10 orang. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan kurban. Mudah-mudahan secara sebentar saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan lebih jelas. Dan nanti kalau belum jelas ada waktu 10 menit Mas untuk tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan tinggal 10 menit untuk tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.